yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di Islam itu indah dan alhamdulillah kita sekarang masuk di segmen Iqra. Iqra ini belajar mengaji. Biasanya jadi ada dua teknik belajar mengaji. Kita membaca ayat di depan orang yang bisa mengaji atau kita mendengarkan orang yang bisa mengaji. Begitu Nah, ya? menyimak bacaannya. Nah, sekarang kita pakai teknik simaan. Simaan. Simaan itu Mas Indranya lihat, aku yang baca. Mas Oke, saya Indranya, cuma lihat doang nih iya, ya. Mas Indranya simak, aku yang baca. Oke, siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Oke, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Yunus ayat 36 ini mengajarkan kepada kita bahwa banyak orang yang menduga-duga saja nih. Menduga, kayaknya dia nggak pernah sholat deh. Kayaknya dia menurut feeling saya, dia emang nggak pernah zakat deh. Menurut perasaan saya dia emang tukang bohong deh. Menurut feeling saya dia emang suka melakukan maksiat deh. Nah, menduga-duga. Apa kata ayat ini? Wa ma yattabi'u aktsarum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna dhanna la yughni syai'a atau dia bilang kayaknya gaya ngaji Ustadz Syam pakai gaya apa tadi itu ya? Feeling pakai itu perasaan kayak ngaji model imam ini. Jadi ada beberapa teknik dalam membaca Al-Quran. Kalau kayak tadi itu model Indonesia gitu kan. Kalau Imam Masjidil Haram ada yang begini, Imam As-Sudais namanya. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. Jadi banyak teknik-teknik dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya ada lagu Ros, lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Nahwan itu ada model-model murattal sebenarnya. Model-model qiraah, model-model nagam namanya, nagam. Nagam itu lagu. Nagam kalau di bahasa Arab nagam, nagami itu lagu-lagu irama-irama. Jadi dalam membaca Al-Quran juga seperti itu. Kita mendengarkan, tergantung sih kita mau sukanya yang mana. Sukanya yang mana dengerin dari teknik membaca Al-Quran. Apa pentingnya? Karena ternyata di dalam ayat ini, setelah ayat ini diperintahkan untuk tidak selalu mendengarkan firasat atau cuman perasaan terus. Ternyata ayat setelah ini, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran sebagai petunjuk. Karena kebanyakan orang menduga karena tidak punya logika di dalam dirinya. Tidak punya pengetahuan dalam dirinya. Makanya supaya kita tidak sering menduga-duga saja, kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan orang-orang yang membaca ayat suci Al-Quran. Supaya kita juga terbiasa untuk membaca Al-Quran. Jazakallah Mas Indra. Oke, santah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menarik sekali. Mas Indra, gimana Pak. perasaannya setelah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Ustaz Syam? Yang jelas saya selalu kagum dengan orang-orang yang pintar membaca Al-Quran dengan logatnya. Ada apa sih alunan-alunan begitunya. alunan lagunya. Karena kalau saya kan, kalau di Tasik itu kan alif jabar A gitu loh. Begitu. Masih begitu loh Pak bacaannya Pak. Tidak apa-apa, artinya dapat dua pahala. Iya, karena proses membaca Quran dan belajar. Jadi dua pahalanya. Jadi enggak usah, aku enggak tahu. Diulang, berarti pahalanya dua kali kan diulang-ulang. Oh jadi semakin diulang-ulang semakin banyak pahalanya Pak ya? Belajar. Belajar. Proses belajar itu adalah orang akan mulia karena adanya proses. Tepuk tangan dulu buat Mas Indra. Ya,
Saya juga, kita berikan aplaus buat Ustaz Syam tadi. Jadi kalau bisa besok-besok Iya, ada Pak Ustadz. lagu-lagu kayak Diganti. Imam Amin, Sudais, ya insyaallah. gitu. Nanti saya pelajarin lagi. Jadi jamaah Islam itu indah di rumah pun, alhamdulillah betapa indahnya Al-Quran. Amin. Dengan lantunan yang indah gitu, sehingga orang akan luar biasa nikmatnya. Karena Al-Quran adalah mujizat. Makasih banyak. Ya. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Membicarakan tentang firasat. Karena tema kita kali ini membahas tentang percaya deh firasatku. Ingat nggak kalau nenek-nenek kita nasihatin? Mau dengerin nggak? Mau dengerin nggak? Kenapa? Karena nenek itu berdasarkan pengalaman karena faktor usianya. Betul tidak? Ada guru ngomongin, padahal guru itu masih muda, tapi kita masih mau dengerin kan? Gak usah jauh-jauh deh, anak kita lebih percaya gurunya daripada kita. Kata Pak Guru, kata Pak Ustadz, lebih percaya. Kenapa? Karena firasat seorang guru, seorang orang yang alim itu penting karena berdasarkan pengalaman. Dan ingat, pertanyaan ini menarik yang tadi ditanyakan oleh Mas Fadli, yang luar biasa. Berdasarkan pengalaman modelnya, sinetron, usaha. Nggak usah pakai nyesel Pak Ustadz. Enggak nyesel. Iya. Saya sangat salut sama Fadli. Banyak ilmu yang kita dapat dari Fadli karena berdasarkan pengalamannya. Jamaah. Pertanyaannya, firasat itu apa sih? Dan pertanyaannya berikutnya, boleh nggak manusia itu percaya sama firasat? Dan firasat yang seperti apakah yang diperbolehkan? Firasat itu berdasarkan pengalaman. Pernah nggak dengar kata pamali? Pamali itu kalau bahasa Arab fi'il madi kan? Apa artinya? Kata kerja bentuk lampau. Pernah kejadian, pamali itu fi'il madi maksudnya. Kata kerja bentuk lampau, pernah kejadian. Jangan duduk di tangga kalau maghrib. Pamali, kenapa? Nanti kau keinjak karena gelap. Begitu kan? Iya, ini karena berdasarkan pengalaman. Hati-hati, ada orang yang memang kita harus percaya firasatnya. Siapa itu? Ada 3 orang. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang itu adalah yang pertama, dia adalah orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Kita harus percaya firasat dari orang beriman. Karena orang beriman sudah diuji. Berdasarkan ujian yang menimpa padanya. Sehingga orang beriman itu menghasilkan hikmah. Menghasilkan hikmah. Orang-orang beriman itu sudah diuji. Karena tidak mungkin dia berada pada posisi jadi orang beriman. Kalau tidak berdasarkan ujian yang menimpa padanya. Maka dalam surah Al-Asr ada 3. Apa itu? Orang saleh yang tidak merugi, orang beriman, dan orang yang saling mengingatkan. Dalam kesabaran dan dalam ketakwaan. Pertanyaan yang pertama ini, orang beriman kenapa dia tidak merugi? Karena setiap apapun yang menimpanya berdasarkan ada hikmahnya. Maka orang beriman ketika dia berucap, ketika dia berfirasat, itu ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Yang kedua, siapa orang yang kedua yang boleh kita percayai firasatnya? Adalah siapa itu? Adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Enak ya sekarang ya. Yang di rumah bisa catat itu. Orang yang bertakwa. Kenapa orang bertakwa? Orang bertakwa bukan menggunakan mata kepala. Tapi orang yang bertakwa itu menggunakan mata batin. Itu hebatnya. Karena dituntun. Ada namanya ilham. 1, 2, 3. Ilham. Ilham itu petunjuk dari Allah. Orang-orang yang bertakwa itu alhamdulillah ketika dia ngomong bukan dia yang ngomong tapi dituntun oleh Allah.
Makanya para orang-orang yang bertakwa ini yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa, senantiasa taat melaksanakan perintah Allah, saking dekat dengan Allah. Inilah bedanya dukun. Bedanya dukun. Kalau ngomong berdasarkan informasi dari setan. Maaf, dukun yang dimaksud di sini bukan dukun beranak ya. Karena dukun beranak berdasarkan pengalaman. Udah banyak yang dilahirkan. Baru lihat perutnya, ini belum. Kenapa? Firasat dukun itu, dukun beranak itu karena berdasarkan pengalaman. Ini kayaknya cewek deh. Itu kan, ini sungsang ini. Itu langsung karena berdasarkan pengalaman. Itu. Jadi jangan salah paham. Ada dukun yang bisa dipercaya, dukun beranak, dukun anak, yang urut-urut anak. Kalau langsung jadi mungkin Sam harus di dukun beranak dulu. Iya. Biar sehat gemuk. Dan yang ketiga, siapa lagi yang perlu kita percayai akan firasatnya? Dia adalah ya bagus. Mantap. Adalah orang yang alim. Orang alim itu luar biasa. Karena orang alim itu ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Karena rajin. Atas ketekunannya, atas kerajinannya menghasilkan pengalaman kehidupan. Sehingga setiap ucapannya berdasarkan pengalamannya atas keuletannya. Oh, biasanya anak rewel itu firasat saya dia lapar deh. Udah bawain makanan anak di sebelah itu. Kadang-kadang gini kan. Saya mau tanya, di situ ada orang nggak? Ada bunyi pintu yang baru masuk. Ada orang nggak di sebelah? Ada. Kenapa? Firasat saya ada deh. Kenapa karena begitu? Ada bunyi TV. Oh iya, Karena ada yang berdasarkan nonton. pengalaman. Benar. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan. Tapi bisa ada firasat. Kalau ada ayam, itu tuh berdasarkan pengalaman orang terdahulu. Kan saya termasuk orang terdahulu. Iya kelihatan sih Pak Ustadz kalau pakai disebutin juga. Iya. Pak Ustadz Kalau ada ayam, hujan. Kalau hujan? mau tahu hujan itu lama atau tidak, kita berdasarkan firasat. Kalau ada ayam sambil makan, sambil dia makan, hujan-hujan itu ayam, berarti hujannya itu lama. Oh kalau lagi hujan terus dia masih tetap makan ayamnya berarti makan. hujan lama. Hujan lama. Tapi kalau ayamnya berteduh, kemudian hujan, yakin hujan itu tidak lama. Oh. Karena hewan itu luar biasa loh firasatnya. Benar. Kadang-kadang bencana alam dia sudah terbang duluan. Iya benar. Nih coba kita tanya sama Indra. Dra, pernah nggak Dra punya firasat terus kejadian? Firasatnya mungkin lebih ke apa ya, mimpi gitu loh. Lebih ke hal-hal kayak begitu Oh sih. gitu. Terus kalau misalkan ketemu teman nih, teman-teman baru misalkan gitu kan. Ada orang yang baik tapi kayaknya kok nggak bisa Nggak lepas sama dia gitu. Nggak bisa deket. Mungkin kayak bener. begitu-begitu sih hal yang sepele sih. Waktu Yang di Malaysia itu. Hah? Yang mana? Wanita Malaysia itu. Oh bukan. Oh bukan. Kebobolan gitu. Kalau ini kalau dulu waktu mohon maaf nih sebelumnya waktu orang tua meninggal ada firasat nggak? Kalau orang tua meninggal justru nggak ada firasat sama sekali gitu. Nggak ada ya? Nggak ada firasat. Tapi kalau waktu itu saya ada satu masalah gitu kan. Beberapa hari sebelum kena masalah itu saya mimpi. Mimpi itu ada di satu tempat yang banyak macan apa segala macam. Akhirnya memang betul saya ada kena BAP juga di situ. Jadi masuk ke kantor polisi. Mungkin itu pertanda karena kan kalau macan itu kan identik dengan apa ya? Penguasa. Iya kayak gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya saya pernah dengar Pak Ustadz orang-orang soleh itu katanya kalau atau solehah bisa mengetahui kalau dia tuh ada firasat kalau mau meninggal. Kayak ayah saya, dia waktu mau meninggal dia banyak diem Gini, gitu. dengarin. Kalau orang mau ditangkap, orang jahat, itu langsung dijebak, cuk tangkap. Itu, tangkap tangan. Tapi kalau orang yang baik mau diundang, itu dikasih undangan sebulan sebelumnya. Oh. Orang yang baik itu diberikan firasat tanda kematiannya dengan cara apa? Bagaikan orang yang diundang secara resmi. Oh Masya Allah. Iya gitu. Tapi kalau orang yang mau ditangkap, Yang jahat gitu ya. jahat, jangan dikasih undangan, kabur duluan dia. Sergap. Sergap aja langsung. Iya. Jadi orang-orang yang mendapatkan firasat akan kematian adalah orang-orang yang baik. Amin. Apalagi kalau dapat mimpi. ya Mimpi kan Allah. ada 3. Aduh hampir Nggak kecolok. ada ya? Romtonnya Nggak ada, ya? belum. Ada. Enak aja. Mimpi Tapi kan ada udah ditiup Pak Ustadz. Oh, iya. Takutnya kalau saya datang kepentok. Jadi Ustadz tiup Ada aja. 3. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi karena
akibat perasaan tubuh. Mimpi ketenisan, ternyata lemarinya jatuh kepada Oh, dia. Allah, gak gitu Itu kan- juga. Astagfirullah. Tapi semua orang bisa kok ada tanda-tandanya kalau mau Bener. meninggal. Kan Nabi Musa waktu itu dikasih tahu kan, kenapa kamu datang malakul maut? Apa kan belum ada tanda-tandanya? Katanya rambutmu udah putih itu udah tanda-tanda semua. Oh, ya Udah ada Allah, ubannya, bener, udah bener, lemah, bener. ini udah tanda-tanda Masya Allah. semua. Nih buat jamaah yang di studio nih Bu, ibu-ibu. Pak, masih semangat kan Pak? Semangat ya Pak. Masih dong, pasti saya tahu nih, pasti mau nanyakan sama Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam. Mau nanyakan? Mau, sabar ya Bu ya, nanti kita kasih kesempatan. Setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Selalu Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.